Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur untuk kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan yang Tuhan terus nyatakan di dalam kehidupan kita. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari sama-sama kita menundukkan kepala, bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Mari sama-sama kita berdiri, kita memberikan penghormatan bagi Bapa Sorga. Hormat bagi Bapa Sorga. Baik, mari kita berdoa. Pertolongan kita dalam ibadah ini, biarlah jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, dan di dalam nama Roh Kudus. Haleluya. Amin. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Mari sama-sama kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Kita katakan, bagimu pujian. Hanya kekuatan
Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Baik Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, sebelum jauh melangkah dalam menyembah memuji Tuhan kita pada hari ini, mari kita datang kepada Tuhan dengan rasa sesal dan juga dengan rasa malu dan dengan segala kerendahan hati kita. Mari kita mengakui akan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah, kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk kesempatan napas hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kami hari ini secara cuma-cuma, sehingga kami masih bernapas hidup dan bisa beribadah kepadamu pada hari ini. Namun sebelumnya kami mohon belas kasihan-Mu, ampuni kami dari setiap dosa, kesalahan, kebobrokan, kenajisan, pemberontakan, ketidaksetiaan, kemunafikan yang kami lakukan terhadap Engkau dan juga terhadap sesama kami. Kami mohon belas kasihan-Mu, ampuni kami, kasihani kami semua ya Bapa, yang mengaku dosanya dengan tulus, jujur, ikhlas pada hari ini dari hati kami masing-masing. Dosa yang kami perbuat terhadap suami, istri, anak-anak kami, pimpinan bawang kami, rekan-rekan sekerja sepelayan kami, siapapun yang Tuhan izinkan berrelasi dengan kami, dan kami telah menyakiti mereka, sekalipun melalui tatapan mata kami mohon belas kasihan-Mu. Ampuni kami, kasihani kami ya Tuhan. Karena kami beriman dan percaya bahwa tidak ada dosa sebesar apapun juga yang Kristus Yesus tidak sanggup dan mampu untuk mengampuninya. Dan kami juga beriman dan percaya bahwa tidak ada dosa sekecil apapun juga yang tidak membawa kami ke dalam kebinasaan. Oleh itu kami mohon ya Tuhan, ampuni kami, kasihani kami semua anak-anak-Mu yang berdosa ini ya Bapa. Dengan kuasa kasih-Mu, karena Engkau sanggup dan mampu dan mau untuk memberikan pengampunan bagi kami yang mengakui semua dosa kesalahan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mampu menyembunyikan, menipu semua orang, menutupi rapat-rapat semua dosa kesalahan kami. Tetapi sesungguhnya kami tidak bisa bersembunyi di hadapan Tuhan, karena Engkau Maha Tahu, Maha Kuasa, Maha Hadir. Oleh itu kami mohon ya Tuhan, kasihani kami, ampuni kami semua umat-Mu yang hari ini merendahkan diri di hadapan-Mu, memohon belas kasihan pengampunan daripada-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini doa pengakuan dosa kami yang kami naikkan hanya dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Kami berdoa dan memohon ampun. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk dalam berita pengampunan dosa. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni setiap kita yang mengakui dosa-dosanya di hadapan Tuhan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Ibu, saya undang untuk berdiri. Bersama dengan gereja-gereja segala abad dan sepanjang zaman, mari menyatakan komitmen iman dengan hati, lidah, dan bibir kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Mari sama-sama dengan penuh sukacita, sama-sama kita naikkan pujian kita bagi Tuhan, kita katakan, bila sangkakala menggegap. Bila sangkakala
Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membawakan Mazmur Tuhan yang diambil dari nomor 119 ayat 97 sampai dengan 104. Betapa ku cintai Taurat-Mu. Aku merenungkannya sepanjang hari. Perintah-Mu membuat aku lebih berhikmat daripada musuh-musuhku. Sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku. Sebab peringatan-peringatan-Mu kurenungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua. Sebab aku memegang titah-titah-Mu. Terhadap segala jalan kejahatan aku menahan kakiku. Supaya aku berpegang pada firman-Mu. Aku tidak menyimpang dari hukum-hukum-Mu. Sebab Engkaulah yang mengajar aku. Betapa manisnya janji-Mu itu bagi langit-langitku. Lebih daripada madu bagi mulutku. Aku beroleh pengertian dari titah-titah-Mu. Itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta. Demikianlah Mazmur Tuhan, haleluya, amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Puji nama Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh abdinya. Mari sama-sama kita siapkan hati dan pikiran kita. Namun sebelumnya mari sama-sama kita naik ke pujian kita bagi Tuhan. Kita katakan, Tuhan adalah gembalaku. Kekurangan aku
Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari 2 Korintus pasal 11 ayat 3. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur hari ini kita boleh kembali bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan sudah memimpin menyertai kami dan hari ini kembali kami boleh bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Kami serahkan waktu ini, mohon Tuhan menyertai menolong kami, memberikan penerangan dan pencerahan, konsentrasi kepada kami, supaya kami boleh memahami firman-Mu dan boleh mengerti, melakukannya dalam kehidupan kami. Kami serahkan waktu ini, mohon Tuhan yang memimpin. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema kita hari ini adalah kesetiaan sejati kepada Kristus. Dari 2 Korintus pasal 11 ayat 3. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bayangkan ada sebuah kapal yang besar berlayar dari pelabuhan Jakarta menuju Surabaya. Nakoda sudah setia pada rutenya. Peta navigasi Mukhtair yang canggih sudah terpasang. Bahkan di lambung kapal jelas tertulis tujuan menuju Surabaya. Tapi entah mengapa, setelah seminggu berlayar, mereka malah merapat ke Singapura. Apa yang sebenarnya terjadi Bapak Ibu? Apa yang terjadi? Mengapa mereka bisa sampai ke Singapura padahal tujuannya ke Surabaya? Ternyata kompasnya rusak. Padahal kalau diperhatikan, kapal itu bergerak tanpa henti. Awaknya sibuk bekerja seperti biasa. Tapi arahnya yang melenceng ke tempat lain tanpa mereka sadari. Karena kompasnya rusak. Inilah gambaran yang mengerikan yang Paulus ungkapkan di dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 3. Paulus berkata, tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Paulus menulis perkataan ini kepada siapa Bapak Ibu? Kepada orang-orang Korintus. Gereja Korintus adalah gereja yang penuh dengan karunia. Tetapi juga rentan terhadap penyimpangan iman. Mereka bukan orang-orang biasa. Mereka cerdas. Mereka berbakat. Dan memiliki pengajaran rohani yang sangat baik. Tapi justru terhadap mereka, Paulus mengungkapkan rasa takut yang mendalam. Dia berkata, aku takut pikiranmu disesatkan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dalam konteks surat Korintus ini, ternyata masalah kesetiaan bukan orang-orang Kristen Korintus secara terang-terangan berkhianat melawan Kristus. Juga bukan orang-orang Kristen langsung meninggalkan gereja. Yang terjadi di sana pada saat itu adalah terjadi erosi yang pelan-pelan namun mematikan. Lihatlah Hawa. Hawa tidak membenci Tuhan. Ia bahkan berdialog langsung dengan Tuhan di Taman Eden. Hawa juga tidak meninggalkan Taman Eden. Secara fisik, Hawa ada di sana. Tapi saat ular bertanya kepada Hawa, tentulah Tuhan berfirman, semua pohon dalam taman ini tidak boleh kamu makan. Saudara, kalimat ini langsung membuat
Hawa tergoncang. Ia menjadi ragu pada Tuhan. Dari mengagumi 999 pohon yang diizinkan Tuhan, semua yang ada di Taman Eden kecuali satu saja, dari yang mengagumi yang begitu banyak yang diizinkan Tuhan, ia sekarang oleh perkataan iblis itu menjadi terpaku kepada satu pohon yang Tuhan larang. Dia goncang, Bapak Ibu. Bukankah itu juga terjadi pada kita juga, Bapak Ibu? Di era media sosial, kita memamerkan kesetiaan lewat check-in di ibadah. Ya, ada anak-anak muda masuk gereja, mereka check-in di situ. Seperti check-in ya, kasih tahu aku sudah ke gereja. Kemudian mereka pergi ke retreat, lalu ada foto mereka sedang retreat, mengabarkan kepada orang melalui media sosial. Dan juga di status-status yang menggambarkan mereka adalah orang-orang Kristen yang rohani sekali. Tapi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, menurut penelitian dari Barna Group tahun 2023, ditemukan bahwa 90% orang Kristen mengaku setia pada Kristus, tapi hanya 10% yang hidup konsisten dengan nilai-nilai yang diajarkan Tuhan Yesus. Baik dalam keputusan finansial, di dalam relasi, dan juga di dalam integritas mereka sehari-hari. Jadi jauh sekali dari kata orang Kristen, sekalipun mengaku sebagai orang Kristen. Hari ini kita pun berada dalam dunia yang sama licik, Bapak Ibu. Dunia saat ini menawarkan kesibukan yang tampaknya rohani. Tapi banyak orang Kristen sesungguhnya sudah menjauhkan diri pada Kristus. Banyak orang Kristen tetap ke gereja, tetap melayani, tetap memuji Tuhan. Tetapi banyak dari antara orang Kristen yang sudah tidak setia kepada Kristus. Mengapa banyak orang seperti itu, Bapak Ibu? Mengapa banyak orang yang sudah tidak setia kepada Kristus tapi tidak sadar? Mengapa mereka bisa seolah-olah setia kepada Kristus tapi sebenarnya tidak setia? Tapi mereka menganggap mereka setia karena mereka melakukan banyak kegiatan rohani saja. Saudara, pada umumnya orang akan mengatakan begini, oh banyak orang yang tidak sadar, tidak setia kepada Kristus karena dia kurang berdoa. Atau ada mengatakan kurang baca firman Tuhan. Atau juga kurang ikut persekutuan. Saudaraku, itu adalah jawaban-jawaban yang sangat saleh sekali. Tapi semuanya itu bukan penyebab, Bapak Ibu, bahwa orang bisa tidak setia kepada Kristus. Lalu apa penyebab daripada orang-orang Kristen yang tidak sadar dia sudah tidak setia kepada Kristus? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, banyak dari kita, banyak orang Kristen tidak sadar dia sudah disesatkan dari dalam, yaitu melalui pikirannya yang di dalam. Maka itulah yang Paulus katakan dan Paulus ingatkan. Dikatakan oleh Paulus, tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Paulus katakan, pikiran kamu yang disesatkan itu yang Paulus takutkan dan khawatirkan. Maka Paulus katakan, tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Kata disesatkan yang dimaksud oleh Paulus berarti dirusak dari dalam. Dicemari seperti air yang sudah diberi racun. Ini pola yang dipakai oleh iblis. Membuat orang Kristen menjadi tidak setia tapi dia tidak sadar. Yaitu disesatkan melalui pikiran. Kita ingat Salomo adalah raja yang paling berhikmat sepanjang masa. Ia menulis 3.000 Amsal. Tapi pikirannya disesatkan, dicemari oleh istri-istrinya tanpa dia sadari. Yang akhirnya dari orang yang begitu takut kepada Tuhan, begitu berhikmat, menjadi penyembah berhala.
Kita ingat juga Petrus, murid yang berkata dan berseru, Tuhan, Engkau adalah Mesias. Tapi pada saat Tuhan Yesus berkata, dia akan disalibkan. Tapi karena pikiran Petrus yang sudah dicemari oleh duniawi, ia langsung berkata, Tuhan, kiranya Tuhan menjauhkan hal ini daripadamu. Hal itu sekali-sekali tidak akan menimpa engkau. Dan Tuhan Yesus pada saat itu langsung memarahin Petrus. Dia yang bersuruh Mesias. Tapi pikirannya sudah dicemari oleh pikiran duniawi. Dia tidak mengerti rencana dan Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, di dalam kita hidup sehari-hari, racun itu menyusup lewat pikiran. Di mana kita seringkali berkata, oh aku sudah melayani Tuhan 10 tahun loh. Pantas dong Tuhan memberkati saya. Nah disitulah pikiran kita yang awalnya mengikut Kristus, mengarahkan diri kepada Kristus, sudah berfokus pada prestasi diri kita. Sudah bukan pada Kristus lagi. Atau kita juga berkata, oh aku tidak seperti orang Kristen itu. Yang diam-diam banyak masalah, banyak ini dan sebagainya. Tanpa sadar, pikiran kita sudah berfokus kepada kesalahan orang lain. Dan juga sudah bukan kepada Kristus lagi. Atau ada yang mengatakan lagi, yang penting kita baik hati aja. Nggak perlu fanatik lah sama doktrin. Doktrin nggak penting. Saudaraku, pada saat itu pikiran kita sudah fokus pada kenyamanan. Bukan pada Kristus lagi. Jadi Bapak Ibu yang terkasih Tuhan Yesus, banyak dari kita tanpa sadar. Pikiran kita disesatkan oleh cara berpikir duniawi. Itu yang Paulus khawatirkan. Maka dari apa yang sudah kita jelaskan, kita boleh menarik pelajaran. Jadi kesetiaan itu bukan diukur dari berapa langkah yang sudah kita tapaki bersama Kristus. Tetapi dari arah pikiran kita yang tidak berpaling dari Kristus. Itulah kesetiaan. Kita ingat kembali, kita jelaskan kembali tentang Hawa. Hawa jatuh bukan karena ia berhenti mengenal Tuhan. Tapi karena pikirannya sudah tidak lagi berpaut pada firman Tuhan. Demikian juga Salomo sesat dan menyembah berhala. Bukan karena dia berhenti menulis Amsal. Tapi karena pikirannya disesatkan. Sehingga dia menyembah berhala. Pada saat pikiran kita sudah tercemar. Maka pikiran tersebut akan lambat laun mengikis kesetiaan orang Kristen, Bapak Ibu. Maka kesetiaan sejati bukan dilihat dari apa yang tampak dari luar, melainkan pikiran kita apakah tetap berfokus pada Kristus atau tidak. Karena belum tentu orang yang kelihatan rohani pikirannya tetap pada Kristus. Jadi kesetiaan sejati bukan diukur dari banyaknya langkah yang kita tapaki untuk Kristus. Tetapi dari arah pikiran yang tak pernah berpaling dari Kristus. Mengapa Bapak Ibu? Karena langkah bisa menipu. Gerak tubuh bisa terlihat setia. Tapi pikiran kita bisa diam-diam menyimpang. Hati kita tetap berada di pelataran baiknya. Tubuh kita bisa berada di dalam pelataran baiknya. Tapi pikiran kita bisa pergi jauh, melanglang ke dunia lain. Inilah alasannya mengapa Paulus berkata, aku khawatir kamu tersesat. Dan kita lihat di sini, Paulus juga tidak berkata, aku takut kalau tanganmu berhenti melayani Kristus. Dia tidak berkata begitu. Tapi dia berkata, aku takut kalau pikiranmu disesatkan dari
kesetiaanmu yang sejati. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, lihatlah Yudas Iskariot. Ia melangkah bersama Tuhan Yesus selama 3 tahun lebih. Ia melayani bersama Tuhan Yesus. Ia ikut misi Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Ia bahkan sampai dipercaya memegang kas keuangan mereka. Tapi pelan-pelan pikirannya pelan-pelan berpaling dari Tuhan Yesus. Akhirnya dia mengkhianati Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu, Yudas bukan tiba-tiba membenci Tuhan Yesus ya. Ia tidak bersama Tuhan Yesus. Tetapi perlahan pikirannya sudah menyimpang dan dia akhirnya mencintai uang. Dari sinilah kesetiaannya mulai goyah. Ia tetap berjalan di samping Kristus, tetapi pikirannya sudah menjauh dari Kristus. Akhirnya dia menjual Tuhan Yesus. Demikian juga Ananias dan Safira. Mereka membawa persembahan. Sungguh-sungguh ditaruh di kaki para rasul. Secara lahiriah mereka tampak rohani, tampak mencintai Tuhan. Tapi pikiran mereka sudah mempunyai niat untuk menipu. Di hadapan Tuhan, Tuhan tahu. Walaupun manusia tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Dan pada saat itu, Tuhan tahu mereka sudah tidak setia lagi. Maka akhirnya mereka dihukum. Persembahan yang mereka berikan sia-sia dan akhirnya membawa maut. Karena pikiran mereka sudah tersesat. Mereka pada saat itu hanya mau mencari pujian manusia. Pada saat itulah mereka sudah tidak setia kepada Kristus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita juga seringkali seperti Yudas Iskariot dan Ananias dan Safira. Kita tetap ikut persekutuan, rajin beribadah tiap minggu. Tetapi di dalam pelayanan kita, di dalam ibadah kita terus menghitung untung dan ruginya pelayanan. Kita tetap berada di dalam pelayanan, tapi kita terus juga tidak habis-habisnya mengejar pengakuan dan popularitas. Agar yang kita lakukan dipuji-puji orang. Jadi kita tetap setia melayani tiap minggu. Banyak orang Kristen seperti itu. Tetapi di dalam bisnisnya, di dalam pekerjaannya, hanya mencari keuntungan materi saja. Kita menyebut nama Tuhan Yesus di bibir. Tetapi yang duduk di hati kita adalah ego kita. Uang, bukan Kristus. Jadi dari luar banyak orang kelihatan rohani Bapak Ibu. Tetapi di hadapan Tuhan, Tuhan tahu pikiran kita sudah banyak tersesat. Karena kesetiaan bukan diukur dari banyaknya langkah yang kita tapaki untuk Kristus. Tetapi dari arah pikiran yang tidak pernah berpaling dari Kristus. Itulah kesetiaan. Saudara, ada seorang istri yang setiap hari memasak untuk suaminya. Dia begitu rajin dan kerja sebagai ibu rumah tangga. Tiap kali suaminya pulang, setelah dari kantor dan bekerja, dia sambut dengan senyum. Dia rajin mengurus rumah, mengurus anak. Apa yang dilakukannya sangat terlihat setia sekali dia. Tapi tahu tidak Bapak Ibu, pikirannya sebenarnya sedang terpaut pada pria lain. Di dalam pikirannya hanya pria lain, terus muncul dalam pikirannya. Jadi Bapak Ibu, sambil dia melayani suaminya, sambil dia bekerja, melakukan kegiatan rumah tangga, sambil pikirannya memikirkan pria lain yang dia pernah ketemu dan dia sukai. Dia tidak keluar rumah Bapak Ibu, tapi sesungguhnya dia sudah berselingkuh dan tidak setia pada suaminya. Walaupun secara fisik dia tidak selingkuh dengan pria lain, tapi pikirannya sudah selingkuh dengan pria lain. Jadi apakah istri seperti itu
masih bisa dikatakan setia? Tentu tidak. Dia sudah selingkuh dengan pria lain secara pikiran. Karena kesetiaan bukan hanya tentang yang terlihat, tapi tentang kemana arah pikiran kita tetap terikat. Ini yang terjadi pada banyak orang Kristen, Bapak Ibu. Kita hadir di setiap rapat pelayanan gereja, melayani berbagai pelayanan gereja, bahkan menjadi pengkhotbah. Tapi diam-diam pikiran kita bukan lagi pada Kristus, melainkan pada pencitraan, popularitas, atau keuntungan pribadi. Pada saat itu, kita sudah tidak setia. Karena kesetiaan sejati bukan diukur dari banyaknya langkah yang kita tapaki untuk Kristus, tetapi dari arah pikiran yang tak pernah berpaling dari Kristus. Bapak Ibu, kesetiaan kepada Kristus bukan soal aktivitas, tapi soal afeksi. Bukan soal langkah, tapi soal arah pikiran kita. Sebab iblis tidak merusak tangan yang melayani, tapi dia mencemari pikiran kita agar tidak berpaut lagi pada Kristus. Ketika pikiran kita sudah tercemar oleh iblis, disitulah kita sudah tidak setia lagi. Jadi medan perang kita bukan dari luar Bapak Ibu, tapi dari dalam. Bukan di kaki yang melangkah, tapi di pikiran kita yang apakah tetap memilih melekat pada Kristus atau tidak. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, di zaman yang begitu sibuk ini banyak aktivitas religius yang mampu kita tunjukkan, yang mampu kita tampilkan seolah-olah kita adalah orang rohani. Tapi ingat, semuanya bukan menjadi ukuran kesetiaan. Ada satu hal yang harus kita jaga lebih daripada yang lain, yaitu pikiran kita. Saya yakin Bapak Ibu sudah banyak berbuat untuk Tuhan Yesus di dalam pelayanan. Tapi pertanyaan saya adalah, apakah sambil kita melayani, pikiran kita masih berpaut pada Kristus atau tidak? Apakah arah hati dan pikiran kita mengarah kepada salib? Apakah saudara masih setia? Bukan hanya di kaki dan tangan yang berbuat, tapi apakah pikiran saudara masih untuk kemuliaan Tuhan Yesus? Bapak Ibu, jangan tunggu kita jatuh seperti Hawa yang tetap berada di Taman Eden, tapi pikirannya sudah tertipu oleh iblis. Jangan tunggu kita hancur seperti Salomo yang tetap menulis hikmat, tapi pikirannya sudah menyimpang kepada berhala. Jangan tunggu seperti Yudas yang tetap melayani, tetap melangkah bersama Tuhan Yesus, tapi pikirannya sudah mencintai uang. Hari ini Tuhan tidak mencari orang yang sempurna, tapi Tuhan mencari orang yang pikirannya sungguh-sungguh berpaut pada Kristus. Yang pikirannya tidak mendua, yang hatinya tidak terbagi, yang kesetiaannya tidak hanya disibuk di luar, kelihatan rohani, tapi di dalam hati dan pikirannya dilakukan untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Itulah kesetiaan yang Tuhan cari. Karena kesetiaan sejati bukan soal berapa lama kita melangkah, tapi kemana pikiran kita melekat saat semua yang lain menggoda arah. Amin. Mari kita masuk dalam doa. Bapak dan Saudara, kami bersyukur hari ini Engkau mengingatkan kami melalui firman-Mu, di mana kami seringkali tampak rohani di luar, tetapi pikiran kami sudah menyimpang daripada Kristus. Sudah tidak setia lagi. Banyak kami yang melakukan segala sesuatu pelayanan hanya untuk mencari pujian dan popularitas. Ampunilah kami Tuhan Yesus. Kami serahkan kepada kami, diri kami semua yang hadir hari ini. Mohon Tuhan menyertai kami, memampukan kami untuk mengarahkan pikiran hanya kepada Kristus selalu. Sertai kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Puji nama Tuhan, pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui nomor rekening atau QR yang tertera di layar atas nama Yayasan Moria. Mari sama-sama kita naikkan pujian kita bagi Tuhan, kita katakan, betapa hatiku. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk dalam doa syafaat. Doa syafaat akan diakhiri dengan doa Bapak kami. Ketika doa Bapak kami, Bapak Ibu dimohon untuk berdiri. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah, kami kenal di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Terima kasih untuk anugerah cinta kasih baik kami, di mana Tuhan izinkan kami bernapas dan hidup hari ini. Dan kami diberikan waktu untuk bisa beribadah bersama Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa, bersyukur. Karena Tuhan begitu peduli dan begitu baik bagi kami semuanya. Sehingga Tuhan mau berbicara kepada kami melalui firman Tuhan yang sudah dikabarkan, diberitakan oleh abdi-Mu, anak-Mu pada hari ini. Kiranya firman Tuhan itu menjadi berkat bagi kami, menjadi suluh pedoman bagi kami di dalam setiap langkah juang hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati abdi-Mu dalam kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan pelayanannya, Tuhan buat menjadi berhasil. Dan kiranya firman Tuhan ini tidak berlalu begitu saja, melainkan mendapat tempat di hati kami masing-masing,
Dan lebih daripada itu, mampukan kami untuk melakukannya dengan benar, dengan baik di dalam setiap langkah juang hidup kami masing-masing pribadi. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, menyerahkan gereja ini ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, berkatilah gereja-Mu pada saat ini di berbagai wilayah tempat yang ada di seluruh pelosok tanah air Indonesia. Tuhan, Engkau berkati. Supaya apapun yang dilakukan oleh para pelayan Tuhan, abdi-abdi Tuhan, semuanya dilakukan dalam takut akan Engkau ya Tuhan. Firman Tuhan yang disampaikan, dikabarkan, diberitakan pun boleh diresponi dengan benar dan baik. Dan boleh menyenangkan, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Kami berdoa untuk seluruh anggota gereja di berbagai wilayah tempat juga. Tuhan berkati mereka semuanya. Sehingga mereka juga terus beriman, berharap, bergantung. Tetap teguh setia kepada Tuhan. Di dalam menghadapi berbagai tantangan, rintangan, godaan yang menghalang setiap langkah juang kami masing-masing pribadi. Tuhan, kami beriman dan percaya bahwa Engkau selalu bersama kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami di dalam setiap permulaan kami pribadi lepas pribadi. Bahkan Engkau akan membuatkan jalan bagi kami yang sudah menghadapi jalan buntu dalam hidup ini. Karena Engkau jalan kebenaran dan hidup itu sendiri bagi setiap kami yang berseru, berharap, bergantung kepadamu. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Juga berdoa hari ini Tuhan untuk anak-anak-Mu di dalam setiap pekerjaan pelayanan mereka. Tuhan berkati. Buat semua yang mereka kerjakan, apapun itu, menjadi berhasil oleh karena intervensi Tuhan di dalamnya. Yang belum bekerja Tuhan juga berkati, berikan hikmat, buka jalan bagi mereka supaya mereka bisa bekerja dan boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh pergumulan pribadi lepas pribadi, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang akan terus menopang, menolong dan berkati anak-anak-Mu semua ya Tuhan. Yang sementara studi juga Tuhan berkati senantiasa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Kami juga berdoa pada hari ini ya Tuhan untuk seluruh pelayan Tuhan di seluruh pelosok Indonesia ini. Tuhan berkati, khususnya di bawah naungan GPI. Tuhan tolong mereka semuanya supaya tetap setia kepada Tuhan di dalam memberitakan kabar baik bersama dengan seluruh anggota gereja untuk membawa dampak positif, membawa shalom Tuhan di wilayah mereka masing-masing, di setiap gereja lokal, pos PI yang dibangun bersama-sama demi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Kami juga berdoa saat ini Tuhan untuk seluruh pergumulan dari kami anak-anak-Mu pada hari ini yang beribadah kepadamu. Tuhan, Engkau tahu apa yang kami gumuli, apa yang kami butuhkan pada hari ini. Kami pertaruhkan ke dalam tangan kasih. Biarlah Tuhan sendiri yang akan mewujud nyatakan di dalam setiap langkah juang hidup kami. Sehingga kami tetap berserah, berharap, bergantung hanya kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami juga serah ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, pimpin, tuntun, berkati negeri kami. Jauhkan dari berbagai tantangan rintangan. Orang-orang yang ingin menghancurkan kesatuan negara ini, kami serah ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, Engkau hadir untuk melawat dan memberkati, menyatukan bangsa yang penuh dengan kepelbagaian ini di dalam cinta kasih-Mu. Pemerintah kami dari pusat sampai ke pelosok-pelosok tanah air, Tuhan juga berkati. Sehingga dalam menjalankan roda pemerintahan ini, mereka lakukan di dalam takut akan Tuhan dan menghadirkan kesejahteraan, kedamaian, ketentraman bagi seluruh anak negeri ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan untuk kondisi dunia saat ini. Pun kami serahkan dalam tangan kasih-Mu, Tuhan berkati. Negara-negara yang masih terus bertikai, kami mohon Tuhan beranugerah bagi mereka. Supaya mereka boleh mencapai kesepakatan untuk ada rekonsiliasi bersama di dalam konflik yang dialami ya Tuhan. Sehingga tidak menelan banyak korban di dalam dunia ini ya Tuhan. Tetapi terus bangkit dan membawa kesejahteraan bagi seluruh masyarakat negeri ini ya Tuhan. Dan juga untuk dunia ini ya Bapa. Terima kasih Bapak sudah, terima kasih. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan. Sekali lagi menyerahkan gereja ini ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan pimpin, berkati agar gereja ini terus bertumbuh secara kualitas dan juga kuantitasnya. Sehingga nama Tuhan yang dipuji, diagungkan dan dipermuliakan. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Ini doa kami, doa yang jauh dari sempurna. Akan kami akhiri dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.
Masih tetap berdiri, mari sama-sama kita membacakan nats pedoman hidup baru yang diambil dari 2 Petrus pasal 3 ayat 17. Dalam hitungan yang ketiga kita bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Doksologi. Puji Tuhan sumber berkat, puji Dia suru makhluk, puji Dia suru sorga, Bapa, Anak, Roh Kudus. Baik, Bapak Ibu, kita kembali melanjutkan tugas tanggung jawab kita sepanjang hari ini. Namun jangan lupa pesan firman Tuhan yang sudah disampaikan bagi kita semuanya. Jadilah pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan dimanapun kita berada. Persiapkan hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera yang datang dari Bapa di surga, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan pimpinan kuasa Roh Kudus, memimpin, menuntun, menyertai kita senantiasa, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Terpujilah nama Tuhan, ibadah kita hari ini telah selesai. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali dan mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. When the music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's of worth that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. King of endless worth, no one could express how much you deserve. Though I'm weak and poor, all I have is yours. Every single breath, I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart.
all about you. It's all about you. And it's all about you, Jesus. It's all about you. All about you. And it's all about you,